Oke, baik kita mulai nggih Bapak Ibu dan rekan-rekan angkatan 2002 saya kok lupa 2023 ya. Oke, kita buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, yang terhormat Bapak Ibu pengampu mata kuliah pilihan di jurusan Ilmu Gizi serta rekan-rekan angkatan 2023. Gimana nih kabarnya nih? Coba kan kita udah lama nih nggak ketemu. Nyalain boleh tuh kameranya kayaknya ya. Ayo nyalain dulu. Apakah sudah bangun? Bu, ada Bu Erna juga. Izin Bu Erna untuk memulai. Oh, di aja. Belum pada mandi kayaknya Bu, belum pada. Sepertinya belum ada mandi, Bu. Ayo, ini agak resmi ya, jadi monggo bisa dibuka ya kameranya ya. Agak resmi, resmi sih sebetulnya. Oke, sambil nunggu teman-teman yang mungkin yang perempuan lagi cari kerudungnya, yang laki-laki mau cuci muka dulu mungkin ya. Eh, sudah tahu KRS-annya kapan, teman-teman? Sudah Ibu, Tanggal berapa tuh? tanggal 4. Tanggal 4. Oke, sudah tahu kira-kira mau ambil mata kuliah pilihan apa? Katanya udah banyak yang nunggu sosialisasi ini ya, tapi kok kayaknya masih pada belum bangun nih. Atau nggak jadi aja sosialisasinya ya, Bu Erna ya? Ya, ditentukan aja ya absen nomor Ah, 1 sampai berapa acak mata Bu. kuliah apa. Iya. Acak aja nih kayaknya. Oke, jadi teman-teman nanti untuk eh KRS-annya kita mulai hari Senin dan mungkin banyak yang tanya juga KRS-an untuk mata kuliah pilihan itu seperti apa gitu ya. KRS nanti mata kuliah pilihan juga hari Senin, nanti insya Allah dibuka pukul 8.30 gitu ya, pukul 8.30. Kemudian untuk kuotanya masing-masing sekitar 47 mahasiswa untuk satu mata kuliah pilihan. Ya, gitu ya. Oke, mungkin karena nanti nunggu teman-teman buka kamera semua, mungkin tahun depan ya kayaknya baru semuanya. Kita ke langsung ke presentasi terlebih dahulu mungkin ya. Yang hadir sudah ada, saya lihat di sini ada Pak Ibnu dan Bu Faza. Ada yang mau duluan mungkin presentasinya? Monggo. Boleh ya, Pak buka aja duluan ya. Kita duluin. Iya, monggo Pak Ibnu silakan. Untuk Pak Ibnu mau presentasi mata kuliah IOM ya, Is- interaksi obat dan makanan. Monggo Pak Ibnu. Baik, sambil coba share screen. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman semuanya dan Bu Erna dan Bu Es untuk mempresentasikan, sebenarnya memberikan gambaran ke teman-teman 2000 berapa berarti ini? 23. 23. 2023 ya. Semoga beberapa kayak kita pernah ketemu di semester sebelumnya. Di sesi ini saya coba untuk paparkan terkait dengan apa sih yang akan kita lakukan ya selama 1 semester ke depan pada mata kuliah interaksi obat dan makanan. Untuk yang akan menemani teman-teman semua belajar selama sekitar 1 semester ke depan di dalam mata kuliah interaksi obat dan makanan itu adalah eh, ada 3 orang nanti bersama dengan saya ya. Kemudian nanti ada juga bersama dengan Bu Alfi dan yang terakhir dengan Bu Faja. Sebenarnya ini bukan bukan urutan tentang mana dulu, tapi nanti kita akan lihat di jadwal. Tapi ada 3 pengampu ini yang nanti akan menemani teman-teman semua belajar selama 1 semester ke depan di dalam mata kuliah
interaksi obat dan makanan. Terus teman-teman semuanya terkait dengan mengapa interaksi obat dan makanan ini menjadi masuk di dalam pengetahuan atau yang harus teman-teman semua pelajari sebenarnya ya. Ya korelasinya adalah kalau ingat di mata kuliah sebelumnya mungkin asuhan gizi ya, teman-teman semua sudah mempelajari terkait dengan NCP Nutrition Care Process, di mana di sana akan ada nutrition assessment, di dalamnya sana ada apa namanya bagian riwayat penyakit termasuk obat-obatan yang akan yang dikonsumsi, kemudian di bagian intervensi nanti akan ada intervensi yang dilakukan baik melalui edukasi, konseling, pemberian makan maupun di dalam kolaborasi. Nah di situ di 2 poin ini antara nutrition assessment di bagian sama intervensi Recording ini in progress. menjadi satu bagian yang eh, membutuhkan atau menjadi terinteraksi atau terintegrasi dengan mata kuliah ini. Jadi mata kuliah ini nanti support menjadi ke arah asesmen sama intervensinya ya di sana. Jadi teman-teman semua nanti di dalam mata kuliah ini harapannya setelah mengikuti mata kuliah ini teman-teman semua mampu untuk mempelajari bagaimana interaksinya obat-obat yang dikonsumsi oleh pasien, misalkan PDM dan segala macam. Kemudian bagaimana sih efek yang akan diberikan atau dampak yang akan terjadi pada obat-obatan, pada makanan ya maupun zat gizi tertentu, sehingga di dalam membentuk meal plan-nya kita bisa memberikan makanan disesuaikan dengan obat yang diberikan pada saat pasien dapatkan gitu. Itu juga nanti akan masuk di dalam suatu kajian dan kolaborasi nanti untuk yang di bagian intervensinya. Kemudian deskripsi mata kuliahnya secara umum kita bagi menjadi 3 bagian, di mana nanti akan membicarakan tentang prinsip dasar obat di dalam prosesnya. Di sini teman-teman semua nanti akan belajar bagaimana obat itu akan dimetabolisme di dalam tubuh, bagaimana nanti beresiko dengan efeknya. Kemudian di bagian kedua nanti juga bagaimana interaksinya dengan makanan. Kemudian yang terakhir nanti kita akan ada studi kasus. Mata kuliah ini juga menjadi salah satu mata kuliah yang akan menggunakan metode JBL, Case Based Learning, di pertemuan 2 terakhir nanti. Kemudian apa yang akan kita pelajari sebenarnya kalau secara detail seperti ini, kita bagi menjadi 4 bagian. Kalau tadi awalnya, sekarang obatnya mulai dari lebih detail lagi, bentuk sediaan obatnya, biokapabilitasnya, kemudian bagaimana metabolismenya, bagaimana kinerjanya dalam tubuh, lalu efek samping apa yang mungkin akan muncul gitu ya. Kemudian bagaimana interaksinya dengan zat gizi, apakah obat ini akan mempengaruhi gizi atau gizi akan mempengaruhi obat. Kalau yang isu yang saat ini untuk kental sekali ya dalam pembelajaran adalah bagaimana obat-obatan itu dikonsumsi misalkan pada susu, bagaimana orang yang mengkonsumsi susu, atau obat ini juga di sini nanti masuk di dalamnya adalah suplemen. Jadi kajian-kajian itu nanti akan masuk di dalam sistem ini. Kemudian di fase berikutnya nanti akan membicarakan tentang metode apa yang digunakan di dalam menyusun edukasi gizinya. Kemudian nanti terakhir kita akan coba gabungkan ketiga dari kajian ini menjadi satu kasus yang utuh ya, menjadi satu kasus utuh. Ini secara detailnya teman-teman semuanya, nanti di minggu pertama kita akan bicara tentang konsep awal interaksi obat makanan, kemudian bentuk sediaannya nanti bentuk sediaan, farmakodinamik, interaksi obat dengan makanan, dan efek sampingnya nanti ini bagian-bagian dasar ini akan di- dipandu atau nanti akan difasilitasi oleh itu Faza ya, itu FR, Umi Faja Rahma ya. Kemudian pertemuan selanjutnya nanti kita akan membicarakan terkait dengan bagaimana obat dengan status gizi, bagaimana obat dengan obesitas, bagaimana obat dengan DL, bagaimana obat yang terjadi pada hipertensi. Nanti akan dipandu oleh Bu Alfi nanti, kemudian yang di pertemuan 11 sampai 14, pertemuan 11 sampai 13 ya, nanti akan bertemu dengan saya lagi ya. Setelah di pertemuan pertama, kemudian di pertemuan ke-11 ketemu dengan saya lagi, kita akan bicarakan tentang obat pada bayi dan ibu hamil geriatri, kemudian bagaimana obat pada metode edukasi konselingnya nanti ya, dan yang terakhir bagaimana sih interaksi obat pada proses pemberian makan enteral. Karena enteral ini kadang-kadang pada pasien tertentu ketika dia menggunakan NGT, nah jalur dari tube-nya itu bisa digunakan oleh 2 jalur sekaligus, jadi jalur untuk makanan juga jalur untuk obat, sehingga persamaannya satu jalur ini menjadi satu bagian yang perlu dikaji, apakah ada keduanya, apakah
akan terintegrasi dengan baik atau saling berlawanan. Kemudian kita akan melakukan CPL di 2 pertemuan terakhir, yaitu di CPL 1 dan CPL 2. Nanti di salah satu CPL bertemu dengan saya, dan CPL yang lainnya adalah bertemu dengan Bu Ia Alfi. Kemudian poin ini mungkin teman-teman semua yang bisa juga perlu menjadi pertimbangan bahwa karena ini kita akan coba untuk menggunakan case-based learning, maka mayoritas presentasi akan ada di CPL sekitar 50%. Untuk UTS dan UAS angkanya di angka 17-an. Kemudian aktivitas masuk perkuliahan, selama perkuliahan, kemudian keaktifan, kemudian absensi juga ya nanti akan di-record di dalam persentase 15,22% ini. Jadi sehingga keseluruhannya nanti teman-teman semua bisa nih kan dari teman-teman semua di sini. Baik, itu aja mungkin teman-teman semua yang bisa disampaikan. Seperti ada pepatah ya, ada seorang ahli yang mengatakan bahwa saat dietitian atau nutrisionis menyusun rencana diet, maka dia perlu memperhatikan interaksi barang makanan karena berlawanan. Itu aja Bu Iska yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ibnu, terima kasih banyak. Ini cocok banget karena di asuhan gizi itu atau kita lagi bertemu dengan pasien, pasti kita harus tahu ya interaksi apa makanan yang kita berikan sama obat yang dikonsumsi oleh pasien kita ya. Ini jadi cocok banget nih kalau teman-teman tertarik dalam bidang klinik. Oke, baik Pak Ibnu, terima kasih banyak. Ini mau langsung ada yang tanya mungkin dengan Pak Ibnu, dipersilakan kalau ada yang mau bertanya dengan Pak Ibnu tentang mata kuliah ini pastinya. Silakan ya kalau ada yang mau tanya. Wah, jelas banget kayaknya Pak Ibnu. Nanti insya Allah mungkin banyak Pak Ibnu yang akan milih IOM nih kayaknya nih. Kalau udah jelas begini. Oke, Pak Ibnu Baik, mungkin terima kasih Bu eh, Iska. terima kasih banyak Pak Ibnu untuk kesediaannya. Kita bisa beralih ke mata kuliah lain mungkin ya. eh Siapa duluan ya kira-kira atau Bu Faza duluan mungkin? Boleh Bu Iska. Oke, monggo Bu Faza dipersilakan. Terima kasih untuk waktunya Bu Iska dan Bu Erna. Saya izin menyampaikan mata kuliah pilihan gizi molekul dasar. Sebelumnya mohon maaf ini karena kamera saya rusak ya, jadi belum bisa on kamera. Ya, untuk mata kuliah pilihan di semester dasar ini sebenarnya ada beberapa ya teman-teman mahasiswa. Jadi untuk saya pengampunya itu ada di gizi molekuler dasar, kemudian tadi IOM ya yang sudah disampaikan Pak Ibnu, sama nanti satu tim juga dengan Bu Iska di mata kuliah perkembangan gizi terkini. Kemudian apa itu mata kuliah gizi molekuler ya? Nah, di mata kuliah gizi molekuler ini nanti ada mahasiswa akan belajar bagaimana interaksi antara zat gizi kemudian dengan molekul-molekul ataupun protein yang ada di seluler dan juga ekstraseluler. Nah, konsep ini sangat penting nantinya menjelaskan gitu ya. Misalkan ada mahasiswa melakukan intervensi atau membuat suatu produk yang ada zat gizinya ataupun komponen bioaktifnya bisa mensupport kesehatan, bisa mencegah ataupun kita bisa membantu dalam rehabilitasinya. Nah, itu akan belajar banyak di mata kuliah gizi molekuler. Nah, karena ini untuk mahasiswa S1 ya, makanya mata kuliah ini disebut gizi molekuler dasar. Jadi nanti tidak akan sesulit jenjang yang lebih tinggi seperti itu. Kemudian untuk tim pengampunya sendiri itu ada saya sendiri sebagai PJMK, kemudian nanti dibantu oleh Pak Ibnu dan juga Bu Afina.
Oke, kenapa sih tadi ya kita perlu belajar terkait gizi molekuler? Karena jalur metabolik di dalam tubuh kita itu sangat banyak. Kadang kan kita melakukan intervensi ya, atau memberikan suatu produk ataupun perlakuan. Kenapa sih misalkan di individu A itu dia berefek kayak gitu, dia merubah atau menurunkan gula darah atau mungkin menstabilkan tekanan darah dan lain sebagainya. Tapi di satu yang lain itu dia tidak memberikan efek. Nah, itu kan harus dijelaskan secara lebih molekuler ya. Bukan berarti mungkin produk yang kita berikan itu tidak memberikan pengaruh, tapi memang efeknya itu baru terlihat misalkan di level DNA, misalkan di level RNA, atau di level protein, belum sampai ke metaboletnya, seperti itu. Kemudian kalau kita lihat ya, sekarang ini gizi molekuler itu sebenarnya adalah jawaban untuk menerangkan ya bagaimana ilmu pengetahuan ini sudah sampai ke tingkat level yang lebih dalam seperti itu, atau lebih deep. Jadi diharapkan mahasiswa S1, karena ini S1 ya berarti kan harus tahu teorinya seperti itu. Kemudian ada beberapa nanti yang akan dititik fokuskan dari mulai sel ya, sel itu kan dalamnya ada sitosol, mitokondria, dan lain sebagainya, sampai nanti ke level yang paling kecilnya DNA, kemudian level yang paling besarnya metabolit, kemudian protein, dan lain sebagainya. Kemudian kalau teman-teman lihat ya, misalkan ada satu fenomena, misalkan ada satu orang yang dia kalau minum susu itu langsung diare kayak gitu, sedangkan yang lain tuh enggak. Ternyata ini bisa kita kaji secara molekuler, bahwa pada orang-orang ya, misalkan dengan kondisi yang seperti ada di mahasiswa ketahui, kalau nggak bisa minum susu, ya mungkin ada kecenderungan ke arah intoleransi laktosa. Nah, itu bisa jadi karena mungkin ada mutasi di bagian gen tertentu. Nah, ini bisa dijelaskan dengan gizi molekuler dasar. Atau kenapa sih ada orang-orang gitu ya, ini kan misalkan di belahan dunia ini banyak banyak ras, banyak suku, dan lain sebagainya. Itu ada orang yang ya kalau dia minum susu mungkin 2 atau 3 gelas sehari itu nggak masalah gitu, nggak diare. Terus kenapa sih untuk orang-orang misalkan ya di daerah Asia ini dia cenderung untuk lebih lebih mudah untuk terkena intoleransi laktosa. Dan nanti ini bisa dijelaskan dengan kita belajar bersama terkait gizi molekuler. Lalu ada juga nih, ada orang yang mungkin konsumsi, sebetulnya jumlah makanannya sama, jenis dietnya sama, gizi seimbang gitu ya, porsinya sama, tapi mungkin ada beberapa orang yang kok jadi lebih cepat gemuk seperti itu. Nah, nanti ini juga bisa kita pelajari lebih lanjut di mata kuliah ini. Untuk secara lengkapnya, di sini nanti ada 16 pertemuan ya. Yang pertama nanti dengan saya terkait kontrak, kemudian pengantar gizi molekuler, dan apa aja nanti untuk 15 pertemuan ke depan belajar apa kayak gitu ya. Nanti saya dibantu oleh Pak Zaki, kemudian dengan Bu Afina. Jadi sebelum UTS nanti akan ada satu CBL, kemudian sebelum UAS juga akan ada satu CBL dengan saya. Seperti itu. Untuk kriteria penilaian sendiri nanti ada kuis. Nah, kuis ini sifatnya dadakan ya. Tapi nanti ya kuisnya lebih ke game sih. Kemudian nanti untuk yang 5%-nya itu ada di sikap dan keaktifan, dan ini proporsi CBL-nya itu 50%. Jadi ini sangat membantu nanti teman-teman mahasiswa supaya lebih, selain lebih mendalami apa yang kita pelajari, itu juga membantu proporsi nilainya seperti itu. Sedangkan untuk UTS dan UAS-nya sekitar 20%. Dan ini berdasarkan portofolio yang kemarin ya, tahun kemarin alhamdulillah banyak yang dapat A dan juga AB seperti itu. Jadi yang C ini hanya satu orang, itu pencilan gitu. Itu pun ada karena alasan tertentu, bukan karena mungkin tidak bisa mencerna mata kuliahnya atau tidak bisa mengerjakan soalnya. Sehingga ada case khusus seperti itu. Sedangkan yang lain ini alhamdulillah dapatnya bagus gitu, walaupun mungkin uh, mata kuliahnya cukup komplit seperti itu, tapi insya Allah bisa lah untuk mengerjakannya. Kayak ini contoh CBL-nya, LKM dari CBL-nya. Jadi nanti kita akan belajar melalui jurnal, dan biasanya sudah dosen pilihkan ya supaya bisa lebih mempermudah mahasiswa. Jadi nanti tinggal dibaca aja perintah dari LKM-nya seperti apa. Ini untuk daftar pustaka dan buku-buku yang bisa digunakan nanti saat kuliah. Dan terima kasih sudah mengikuti sosialisasi mata kuliah gizi molekuler dasar. Saya kembalikan lagi ke Bu Iska, barangkali ada yang mau ditanyakan.
Baik, terima kasih Bu Faza. Ini menarik ya, karena nilainya ternyata bagus-bagus semua ya, Bu Faza ya. Alhamdulillah. Kebanyakan bagus-bagus ya. Ya, komplit banget ini. Apa namanya, yang terkait dengan gen gitu. Kalau teman-teman tertarik mempelajari atau mendalami kaitannya sama gizi molekuler, bisa mengikuti mata kuliah ini ya. Oke, monggo kalau ada yang mau bertanya terkait dengan mata kuliah gizi molekuler dari teman-teman, silakan. Aduh, Kayaknya jelas semua nih. Nanti kami tidak menerima pertanyaan di luar Zoom ini ya. Nanti tiba-tiba ada yang tanya, Bu, kapan ininya, kapan warnya, kapan KRS-annya. Kami tidak menerima ya kalau misalkan pertanyaannya di luar Zoom ini ya. Ini Oh, beneran nggak ada yang mm-mm. nanya nih. Iya itu Bu Faza. Kayaknya masih pada tidur. Apa kita perlu kuis ya Bu Faza ya, kayak mata kuliah ini ya? Kuisnya di 2 kali ya. Ya lumayan tuh 5%. Oke, ya udah Bu Faza. Terima kasih banyak Bu Faza. Baik, Mungkin ini udah jelas semua. Udah jelas semua kayaknya. terima kasih Bu Oke, Iska. terima kasih Bu Faza. Oke, berikutnya ini mau siapa dulu? Ada Bu Friska, ada Bu Gumintang, ada Bu Katri. Siapa duluan? Silahkan. Mau Bu Katri dulu yang open cam. Oke. Terima kasih Bu Iska, Monggo, mohon monggo. izin Bu Gumintang dan Bu Friska. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayo kok nggak dijawab, dijawab. mahasiswa ya? Kayak saya doang yang Saya ulangi jawab, Bu. lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, Ya, sehat semua Alhamdulillah. ya. Ternyata ada bentuknya, Bu. Ternyata. Iya. Sehat Ibu, Alhamdulillah. Sehat. Kelihatan dari wajah-wajahnya yang semakin cantik, semakin membulat. Ya, eh baik. Saya Katri Andini ya dari tim teaching mata kuliah Gizi Tumbuh Kembang. Mata kuliah Gizi Tumbuh Kembang ini merupakan mata kuliah yang mana mata kuliah prasyaratnya adalah gizi dalam daur kehidupan. Jadi adik-adik semuanya harus lulus mata kuliah gizi dalam daur kehidupan. Gak ada yang nggak lulus ya, semuanya nilainya bagus-bagus ya. Ya, untuk mata kuliah gizi tumbuh kembang ini nanti kita pembahasannya kurang lebih sama dengan gizi dalam daur kehidupan. Saya mulai dari awal. Iya. Apakah sudah kelihatan? Di saya belum Ibu. Oke, Sudah. sudah. Baik. Tim teaching dari Gizi Tumbuh Kembang ada saya sendiri, kemudian ada Bu Atika Proferawati, SKM MPH, dan Dr. Dia Umiarni, SKM MSI. Kemudian untuk mata kuliah Gizi Tumbuh Kembang ini bertujuan untuk membahas peranan gizi dalam tumbuh kembang secara fisik, mental, emosional, dan kebutuhan gizi tentunya karena kita dari jurusan ilmu gizi. Kemudian melihat deteksi dini, permasalahan, akibat, dan upaya, serta pencegahan dan penanganan masalah tumbuh kembang, dan bagaimana cara meningkatkan kualitas tumbuh kembang. Jadi nanti adik-adik semuanya akan diberikan informasi, akan diberikan materi-materi tentang bagaimana cara melihat pertumbuhan dan perkembangan yang normal dan tidak normal. Terus kemudian bagaimana caranya melihat perkembangan anak itu harusnya 3 bulan itu sudah bisa apa saja. Itu nanti akan ada kuesionernya dan nanti akan disampaikan pada mata kuliah gizi tumbuh kembang ini. Jadi, kalau pada mata kuliah gizi dalam daur kehidupan, kita hanya membahas secara teori bagaimana pertumbuhan dan perkembangan pada masa balita, tetapi pada mata kuliah gizi tumbuh kembang ini nanti kita akan melihat apa saja sih poin-poin yang harus dilewati pada masa-masa usia tertentu. Sehingga kalau memang ada keterlambatan dalam satu poin, misalnya dalam kemampuan berbicara, atau dalam kemampuan motorik halus, motorik kasarnya, itu sudah bisa dimasukkan dalam kategori tertinggal atau masih dalam batas normal.
Kemudian, pada mata kuliah ini dapat diambil jika sudah mengikuti mata kuliah gizi dalam daur kehidupan, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian perkuliahan dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan, 14 kali tatap muka, dan 2 kali pertemuan ujian UTS dan UAS. Topik perkuliahannya adalah konsep dasar tumbuh kembang, kemudian tumbuh kembang pada masa prenatal, tumbuh kembang neonatal, tumbuh kembang bayi, tumbuh kembang balita, tumbuh kembang anak sekolah, dan tumbuh kembang remaja. Sehingga yang membedakan mata kuliah ini dengan mata kuliah gizi dalam daur kehidupan, kita tidak membahas mengenai gizi dalam daur kehidupan, terutama pada lansia. Ya, jadi kita berhenti pada masa remaja saja. Namun, pada mata kuliah ini kita juga akan membahas lebih mendalam lagi terkait permasalahan-permasalahan yang sering muncul atau yang sedang in pada masa sekarang ini. Jadi, permasalahan-permasalahan seperti obesitas pada anak sekolah atau obesitas kek pada masa remaja, nanti kita juga akan membahasnya. Kemudian sistem penilaiannya sepertinya kurang lebih sama dengan mata Nun kuliah sewu Bu tadi. Dini, Nanti Ibu, PPT-nya mungkin ini belum gerak Bu, nge-freeze Bu. PPT-nya masih di judul. Nah, Ya, oke. baik. Oke, Mungkin betul dong. Jadi untuk sistem penilaian perkuliahan kurang lebih sama dengan mata kuliah yang lain. Jadi nanti presentasi dan keaktifan itu 40%. Keaktifan di kelas, kemampuan bekerja sama dalam tim, kemampuan berdiskusi, tugas terstruktur, UTS dan UAS, dan nanti di mata kuliah ini akan ada 3 kali CBL di mana mahasiswa akan dibentuk menjadi kelompok-kelompok kecil yang semuanya akan menyelesaikan atau mengerjakan 3 tugas CBL ini. Kemudian untuk mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah yang lolos pada program Kampus Merdeka pada tahun 2021 pada program pertukaran mahasiswa Merdeka Angkatan 1, di mana mata kuliah ini bisa diakses oleh seluruh mahasiswa di seluruh Indonesia yang masuk pada semester 5. Ini dapat adik-adik baca di sini ada yang dari Universitas Makassar, Andalas, kemudian Universitas Muhammadiyah Kupang dari jurusan biologi, dari Universitas Jember, dari jurusan PG PAUD misalnya. Jadi ini merupakan mata kuliah yang di-online-kan pada saat itu dan perkuliahan itu berjalan 2 kelas, 1 kelas reguler dan 1 kelas program mahasiswa merdeka. Kemudian kenapa kita mempelajari gizi tumbuh kembang? Karena banyak sekali permasalahan-permasalahan terkait gizi ya yang adik-adik bisa tahu saat ini banyak sekali permasalahan-permasalahan yang belum terselesaikan baik melalui program pemerintah atau program-program yang lain yang selama ini banyak sekali dijalankan begitu ya. Sehingga nanti adik-adik semuanya setelah mengikuti perkuliahan ini bisa mempelajari dasar-dasar pertumbuhan dan perkembangan, kemudian bisa memberikan rekomendasi menu-menu makanan untuk bisa memaksimalkan pertumbuhan dan perkembangan. Karena masa pertumbuhan dan perkembangan itu merupakan fondasi pertumbuhan di masa selanjutnya, seperti masa prenatal, kemudian masa produktif, sehingga pada masa lansianya bisa lebih sehat dan lebih bahagia. Begitu, Bu Iska, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Dini. Baik, kita masuk ke diskusi ya. Ini menarik banget nih, gizi tumbuh kembang nih. Lanjutan dari GDDK ya, Bu Dini ya. Monggo teman-teman yang mau bertanya kaitannya dengan mata kuliah gizi daur, gizi tumbuh kembang tuh kan, Gizi tumbuh salah, kembang. gizi tumbuh kembang. Monggo, mumpung ada Bu Dini dan mumpung ada forum ini, jelas banget nih kayaknya. Penilaian tadi sudah ya Bu Dini? Oh ya udah Penilaian dari tadi sudah? ya. Ya. Oke. Boleh silahkan bertanya adik-adik semuanya yang online, yang off cam, yang on cam ataupun yang off cam. Boleh silahkan. Chat juga boleh, kalau di chat juga boleh kalau malu. Wah, udah jelas banget kayaknya nih.
Oke. Gimana Bu Dini? Sepertinya sudah Sudah cukup? cukup. Sudah cukup ya kayaknya ya. Nanti tinggal apa namanya sudah dijelaskan seperti ini nanti teman-teman kurangi bertanya. Oh ada yang tanya, ada yang tanya, ada yang tanya. Wah bagus, Allah. Apa ini pertanyaannya? Oh dari Videla. Iya. Persebaran materi tiap minggunya apakah ada Bu? Ya. Persebaran materi tiap minggunya sudah ada, sudah terjadwal tentunya dengan menyesuaikan jadwal dari dosen. Ya memang belum saya tampilkan pada PPT-nya, tapi sudah ada. Seperti seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah 14 pertemuan tatap muka. Ya, 14 pertemuan tatap muka, dua di antaranya itu adalah untuk ujian dan dari ketiga dosen ini memiliki porsi yang sama dalam pembelajarannya. Gitu. Oke, itu ya. 16 tatap muka, duanya UTS UAS gitu ya. Oh ya. Oke. Untuk pembelajarannya 14. CBL-nya berapa kali, Bu? Ada CBL? PL-nya 3 kali. 3 kali. Oke, gitu ya, Videla ya. Oke, yang lain mungkin dipersilakan untuk yang tanya. Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan untuk mata kuliah gizi tumbuh kembang. Terima kasih banyak Bu Dini untuk waktunya. Monggo bisa lanjut lagi acaranya itu hijau-hijau nggak tahu apa ya Ya. kayaknya di SD kayaknya. Nggak ya, Iya, setahu saya. dan Oh benar di SD. Oke, terima kasih Bu Dini. terima kasih Bu Iska. Oke, monggo selanjutnya ada Bu Friska, ada Bu Gumintang, ada Pak Teguh ya. Mau siapa duluan? Pak Teguh atau saya dulu, monggo. Iya, saya boleh. Boleh, monggo. Oke, Sebelum Jumatan, masih jauh ya. sejauh sih. Mungkin mau dapat unta 2 ya. Silakan. Eh, Monggo Pak Teguh mata Jumatannya kuliah. nyari yang jauh. Ekologi Mata pangan dan kuliah gizi. ekologi ya. Silakan Pak Teguh. Dari sisi lain, menimbulkan efek lingkungan yang kurang baik. Misalkan karena produksinya yang kurang baik atau menghasilkan limbah yang begitu besar. Jadi kita mencoba untuk membuat semuanya itu seimbang begitu ya. Kita coba untuk membantu teman-teman semua memahami antara keterkaitan antara sistem mulai dari produksi pangan, kemudian pangan, bagaimana menciptakan pangan yang berkelanjutan, kemudian sustainability pada lingkungannya, dan juga nanti berefek pada kesehatan. Termasuk nanti di situ juga bisa jadi makanan yang dimakan oleh manusia tadi memiliki pengaruh-pengaruh terhadap kesehatan ya, stunting, obesitas, dan lain sebagainya. Kemudian di sisi yang lain, maka penting juga kita melihat bagaimana kita bisa mendorong praktik konsumsi dan produksi pangan yang berkelanjutan. Mendukung dari pernyataan sebelumnya bahwa hal ini nanti kita akan memberikan uh, supaya teman-teman bisa menganalisis begitu tentang bagaimana pilihan konsumsi pangan yang baik. Kira-kira kalau konsumsi pangan ini efek ke lingkungannya apa dan lain sebagainya, termasuk juga nanti bagaimana kita tetap bisa untuk mengonsumsi pangan yang sehat dengan tetap menjaga keanekaragaman hayati yang ada. Jadi jangan sampai kemudian seperti vonis yang dijatuhkan kemarin ya, menggunakan sistem ekonomi kapitalis begitu ya. Apa yang diproduksi untuk makan ya 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 semata-mata untuk memenuhi kebutuhan secara ekonomi kapitalis tadi, tetapi tanpa mempertimbangkan bagaimana alam yang menghasilkan semua sumber pangan itu tetap dijaga kelestariannya. Dan tentu ini kami ingin mengasah juga mengajak teman-teman untuk memberikan pemikiran kritis teman-teman sekalian, bagaimana secara bijak memilih pangan, merekomendasikan kebijakan-kebijakan terkait dengan pangan dan gizi yang tentunya nanti akan memberikan dampak yang baik juga selain pada lingkungan, tapi juga pada kesehatan manusia. Lalu menumbuhkan kesadaran akan ketahanan dan kedaulatan pangan lokal, ya tadi yang saya sampaikan di awal, ini memang cukup tricky ya teman-teman ya, karena ketika masyarakat kita lapar, maka kita cenderung akan mengkonsumsi apa saja selama itu bisa memberikan dampak kenyang terhadap perut kita tanpa memikirkan dari mana sebetulnya makanan itu
berasal ya. Mungkin bagi sebagian mahasiswa gizi masih bisa memilah dan memilih ya. Eh, saya lebih prefer memilih makanan yang alami, real food, ketimbang ultra processed food. Tetapi apakah kemudian masyarakat di luar sana memiliki pemikiran yang sama juga? Nah, ini kan belum tentu. Makanya nanti di mata kuliah ini juga akan sedikit dibahas bagaimana kita berupaya untuk mencintai ya pangan-pangan lokal yang kita miliki dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemudian lebih memenuhi gizi dan dengan tujuan kesehatan ke depannya dan buat ketahanan pangan. Sampai kemudian karena tadi tarif impor atau tarif ekspor 19%, impor 0% tadi membuat kemudian ketahanan dan juga kedaulat. Kalau ketahanan pangan oke lah mungkin bisa mempengaruhi, tapi kedaulatan pangan kita jadi terganggu. Jangan sampai kemudian juga petani-petani kita yang menghasilkan pangan terusik begitu ya karena tidak bisa hidup layak karena harga pangan yang mereka hasilkan jauh lebih rendah dibandingkan dengan pangan-pangan impor. Nah, sense of criticism atau pemikiran kritis ini kami rasa perlu untuk ditumbuhkan dan mari nanti kita berdiskusi lebih lebih banyak di mata kuliah ini. Dan tentu di dalam mata kuliah ini tidak hanya mengaitkan gizi dan kesehatan, tapi multidisipliner ya teman-teman sekalian. Dari aspek tadi produksinya, kemudian bagaimana distribusi, konsumsi, limbah, sampai dengan efek ke kesehatan. Ada 3 dosen yang nanti akan mengajar, jadi ada saya sendiri sebagai PJ mata kuliah, kemudian ada Ibu Dr. Dia Umiarni, dan juga Bu Gumintang Ratna Ramadan. Yang nanti kami bagi secara proporsional untuk masing-masing pertemuan. Ada 14 kali pertemuan plus UTS dan juga UAS. Secara singkat ini tadi saya sudah menyampaikan juga gambaran-gambaran poin-poin penting apa saja yang nanti akan kita diskusikan. Kemudian ini beberapa bahan-bahan kajian yang nanti akan kita pelajari bersama-sama. Dan di pertemuan terakhir uh, kami ingin mengajak teman-teman untuk berpikir kritis dan juga berani mengemukakan pendapat ya sehingga memang ada kami buat semacam debate ya pro dan juga kontra terhadap isu-isu terkini terkait dengan pangan dan juga gizi seperti misalkan yang dilakukan tahun sebelumnya adalah pangan GMO ya pro dan kontra dan di situ teman-teman akan dilatih untuk berpikir secara kritis dengan waktu yang singkat, tetapi memberikan jawaban berbasis pada referensi ilmiah yang ada. Sehingga kami ingin membuat teman-teman juga nanti ketika teman-teman selesai atau lulus kuliah, teman-teman menjadi orang yang menentukan kebijakan atau membuat kebijakan, maka teman-teman bisa membuat kebijakan yang sekiranya punya basis ilmiah yang kuat dan dipergunakan untuk kemaslahatan masyarakat yang lebih banyak. Mengapa mempelajari mata kuliah ekologi pangan dan gizi? Karena ini adalah mata kuliah pilihan strategis untuk masa depan sistem pangan yang berkelanjutan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada hal-hal yang mau didiskusikan, kami tunggu dari teman-teman sekalian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak ditutup sama pantun, Pak. Enggak, belum Oh, menyiapkan ya. oke, nggak bisa ya kalau ditodong ya, harus nyiapin dulu ya. Oke, baik Pak Teguh, terima kasih banyak untuk pemaparannya kaitannya sama kebijakan dan nyerempet sedikit tadi sama isu politik kayaknya ya, sedikit ya. Mungkin teman-teman mahasiswa paham nggak ya? Jangan-jangan saya aja yang kayak paham deh mahasiswa. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya ke Pak Teguh terkait dengan mata kuliah ini? Dipersilakan. Penilaian tadi sudah belum ya Pak Teguh ya? Kenapa Bu penilaian? Iya, UTS, UAS, dan hmm, ada penugasan begitu ya. ya. Oke, itu ya teman-teman ya. Mungkin ada yang mau tanya? Silahkan. Hmm. Oke, baik. Kayaknya udah jelas banget sih Pak. Kayak udah jelas banget nih, nggak ada yang tanya. Oke, kita lanjut ke
mata kuliah selanjutnya atau ada yang mau tanya? Atau Bu Intan mau? Boleh, masih ada yang mau tanya nggak Bu? Atau saya lanjut dulu? Oh ya, monggo Bu Intang dulu boleh. Terima kasih Pak Teguh. Kita ke Bu Intang di mata Baik, kuliah SPF ya Bu ya. betul. Saya mewakili Prof. Heri. Oke, monggo Bu Baik, Intang. izin saya screen Bu Iska. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Iska atas kesempatannya, Bu Erna, izin dan teman-teman dosen. Di sini saya akan mewakili tim mata kuliah pilihan suplemen pangan fungsional untuk mempresentasikan terkait sosialisasi ya. Ini kalian kayak masih pada galau ya, bingung kali ya. Nah, ini kalian udah semester 5 sudah harus mulai menentukan arah tujuan hidup ya, bukan tujuan hidup sih. Tujuan tugas akhir kalian ya. Karena mata kuliah pilihan ini yang seharusnya itu nanti akan mendukung kalian dalam tugas akhir kalian seperti itu. Nah, kalau di sini tadi kalian sudah banyak tahu ya, ada yang ekologi, ada gizi molekuler, gizi tumbuh kembang dan lain-lain. Di sini terkait suplemen pangan fungsional ya. Jadi semua mata kuliah pilihan itu menarik ya. Kalau mungkin SKS-nya boleh banyak ngambil mata kuliah pilihan mungkin diambil semua ya. Tapi kan kalian harus cuman milih 2 ya kalau tidak salah. Nah, di sini terkait mata kuliah SPF, tim teachingnya ada Prof. Heri, saya dan Bu Friska. Ya. Nah, SKS-nya itu hanya 2 SKS ya, tidak ada praktikumnya. Nah, kenapa sih kalian perlu mempelajari SPF ya? Sekarang kan kita ibaratnya buat apa sih kita makan tapi nggak berfungsi ya, berguna untuk kesehatan tubuh kita ya. Nah, di SPF ini nanti akan membahas terkait pengertian-pengertian apa itu suplemen, apa itu pangan fungsional ya. Kalian ingin awet muda, ingin bodinya bagus, ingin glowing ya, nggak cuma dari luar tapi juga dari dalam ya, dari dalam tubuh kita ya, dari pangan yang kita makan ya. Nah, pangan-pangan yang kita makan itu memiliki fungsi ya, fungsi untuk kesehatan kita ya, makanya disebut pangan fungsional ya. Sebenarnya beberapa pangan itu secara alamiah itu sudah memiliki fungsinya masing-masing. Nah, di dalam mata kuliah ini nanti kalian juga akan diajarkan ya bagaimana cara memformulasi atau pengembangan produk ya, pengembangan produk pangan fungsional ya, yang memang bermanfaat dan berguna untuk kesehatan kita. Nah, kenapa sebuah pangan itu bisa disebut dia itu berfungsi atau fungsional ya? Karena dalam pangan tersebut memiliki senyawa-senyawa bioaktif ya yang dapat berfungsi ya untuk apa namanya, meningkatkan kesehatan kita ya, mampu menangkal radikal bebas, berfungsi sebagai antioksidan gitu, ada atau mungkin imunostimulan dan probiotik. Jadi semuanya itu kembali lagi ya, komponen-komponen bioaktif itu memang memiliki fungsi yang bermanfaat untuk kesehatan kita ya. Kesehatan kita tuh banyak ya, kita sehat itu sehat secara apa namanya, misalnya yang tadinya memiliki gula darah tinggi ya, kemudian kita makan nih ya pengembangan produk fungsional supaya gula darah kita turun, atau kita ingin glowing ya, awet muda, kita berarti banyak mengkonsumsi pangan-pangan yang sumber antioksidan itu seperti itu. Jadi dan ini sebenarnya eh, saya saya perhatikan mata kuliah di mata kuliah pilihan saling berkaitan ya. Misalnya pangan fungsional. Kalau di sini kita bikin produknya, kita tahu pangan fungsional itu apa. Nanti mungkin dalam tubuhnya bagaimana itu nyambung ke gizi molekuler. Kemudian mungkin ada interaksi antara pangan fungsional kita makan dengan obat-obat yang mungkin dikonsumsi. Misalnya kan kalau orang punya penyakit tertentu harus selain makan makanan yang sehat juga harus mengonsumsi obat. Nah, itu nyambung dengan IOM. Jadi sebenarnya mata kuliah di pilihan ini saling nyambung ya dan sangat menarik semua.
Nah, kemudian kompetensi umum dari mata kuliah ini, setelah menyelesaikan mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa itu memiliki pengetahuan tentang pengaruh suplemen dan pangan fungsional terhadap kesehatan dan menerapkan pengolahan pangan fungsional dan suplemen berdasarkan komponen dan peranan fisiologis dari zat gizi dan bioaktif pangan yang ada ya. Jadi jika kalian rencananya ya nanti tugas akhirnya kalian ingin pengembangan produk ya pengembangan produk pangan fungsional, formulasinya itu sangat cocok ya kalau kalian itu mengambil dasar mata kuliah SPF ini untuk bekal kalian untuk di tugas akhir gitu ya. Jadi eh, diharapkan memilih mata kuliah pilihan itu ya tidak asal pilih ya, sayang ya. Semuanya sih bermanfaat gitu, tapi apa namanya, alangkah baiknya yang memang mendukung tugas akhir kita mau ke arah mana gitu. Nah, kemudian untuk materi pembahasan dalam mata kuliah ini, pokok bahasannya ada pertama kontrak dengan Proferi, kemudian pertemuan kedua ada pengertian suplemen, komponen bioaktif itu seperti apa, formulasinya atau pengembangan produk pangan fungsional itu seperti apa. Dengan saya, kemudian ada pangan fungsional sebagai antimikroba dan sebagai probiotik atau prebiotik, bahkan simbiotik ya, itu nanti dengan saya. Kemudian nanti ada CBL ya, CBL ada tiga, ada CBL 1, CBL 2, dan CBL 3. CBL 1 dengan saya. Kemudian tetap muka ke-6 terkait sistem pertahanan antioksidan terhadap enzimatif dan non-enzimatif. Kemudian SPF sebagai antioksidan, SPF yang berperan dalam sistem imun. Kemudian dua kali ya, karena terkait sistem imun itu sangat banyak ya materi SPF yang berperan sebagai sistem imun itu oleh Proferi, dan nanti ada CBL 2 ya oleh Proferi. Kemudian di periode UAS ada materi SPF sebagai anti kanker 1 dan 2 ya karena memang materinya banyak. Kemudian SPF sebagai anti aterosklerosis itu nanti akan diberi materi oleh Bu Friska, dan ada CBL 3 oleh Bu Friska juga. Jadi nanti akan dibagi-bagi kelompok ya. Misalnya kelompok pertama sudah dapat CBL 1 ya, nanti yang kelompok pertama itu tinggal melakukan penilaian untuk menilai temannya di CPL 2 dan CPL 3 ya. Jadi tidak semuanya apa namanya mengerjakan CPL 3. Jadi nanti hanya sudah dipilih ditentukan kelompoknya. Ya, ini contoh-contoh pangan fungsional yang sudah dilakukan oleh penelitian oleh Proferi ya. Jadi beliau membuat beberapa produk-produk formulasi ya pangan fungsional ya. Yogurt ya, kita tahu yogurt itu memang secara dasarnya itu memang sudah memiliki sifat fungsional ya karena mengandung bakteri baik ya, bakteri asam laktat, dan beliau menambahkan kacang-kacangan ya, yogurt dari kacang-kacangan ya, di mana kacang-kacangan itu ternyata memiliki antioksidan yang cukup baik ya, protein terlarutnya tinggi, kemudian rendah lemak, ada vitamin C-nya juga, mengandung serat pangan tinggi, dan ada total bakteri asam laktatnya. Nah, ternyata produk-produk yogurt atau produk bahan fungsional yang ini juga bisa ya sebagai punya sasaran ya, misalnya untuk pasien yang memiliki eh, apa namanya diabetes ya, atau memiliki kolesterol yang tinggi ya. Jadi semuanya punya fungsi ya, fungsi masing-masing ya. Nah, untuk produk Yocamio ini itu ternyata dapat menurunkan body mass index, kemudian menurunkan lingkar pinggang, tebal lemak, menurunkan CRP, dan meningkatkan SOD ya, superoksid dismutase ya, enzim yang berperan sebagai antioksidan. Nah, kemudian pada komponen penilaian ada nilai CPL dan tugas itu proporsi 50% ya, karena untuk apa namanya sebagai syarat IKU ya itu memang harus 50%, kemudian ada kuis, ada UTS dan UAS itu 20%. Jadi pada saat tugas CPL diharapkan kalian berikan presentasi terbaik kalian ya, tugas terbaik kalian karena di situ nilainya cukup tinggi. Kemudian ada tugas terstruktur juga, kemudian ada rubrik-rubrik
penilaian laporan nih ada yang PJPL atau CPL, kemudian presentasi juga akan kami nilai ya, dan teman-temannya juga ada penilaian antar kelompok ya. Kemudian ada rubrik dan form penilaian keaktifan di kelas, kemudian soal UTS UAS ya, mahasiswa berhak mengikuti UTS UAS itu jika kehadirannya sekurang-kurangnya 75%. Preferensinya ini ya. Jadi apa diharapkan kalian sudah nggak galau lagi ya, udah sebentar lagi udah mau milih ya, jangan ke apa namanya galau terlalu lama ya. Baik, cukup Bu Iska. Terima Oke, kasih. baik. Terima kasih Bu Inta untuk pemaparannya nih teman-teman yang tertarik dengan pangan sepertinya cocok banget ya Bu Intang ya bisa pilih mata kuliah ini. Oke, mungkin ada yang mau bertanya kepada Bu. Oh ya, ada yang tanya Bu Intang. Em, ada yang bertanya dari Alisa ya. Saya dengar mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah dengan peminat terbanyak. Oleh karena itu, pertanyaan saya apabila kami tidak mendapatkan mata kuliah SPF, kebetulan kami tidak ada kelas lain, apakah kami boleh tetap mengikuti? Oh, oke. Kok tiba-tiba banyak, banyak yang tanya ya setelah SPF ya? Oke, bisa dijawab dulu Bu Alisa, Bu Intang yang bertanya Alisa. Jadi katanya peminatnya banyak nih SPF, boleh ikut Bu kalau tidak terdaftar di kelas ini. Gimana Bu Sekjur? Ini dibukanya berapa juga Ah, kita juga belum tahu ya tim dosen empat ya puluh ini. tujuh, empat Oh, puluh empat tujuh, puluh tujuh empat tuh. puluh tujuh. Jadi Banyak. teman-teman, karena mahasiswanya banyak kan Bu, dan setiap mahasiswa kan pilih dua ya. Pasnya. Memang hitungannya adalah setiap kelas itu 47 agar semua rata kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau misalkan mau hadir di mata kuliah lain gitu ya. Kalau bangkunya masih kosong dan tidak tabrakan dengan mata kuliah lain silahkan bisa hadir. Namun bisa izin ke dosen yang sedang mengajar mungkin ya begitu ya Bu Intang ya. Ya gitu ya. Terus ada lagi dari Gabriel. Pengisian KRS apakah langsung dilakukan saat KRS sudah dibuka atau harus konsultasi dulu dengan pembimbing akademik masing-masing? Lalu PPT-nya, oke. Em, untuk KRS-annya nanti teman-teman silakan bisa langsung saja sesuai jamnya hari Senin pukul 8.30 karena sudah dibuka di 8.30 langsung teman-teman memilih di 8.30 ini. Maksimal dua mata kuliah pilihan ya teman-teman ya, maksimal dua mata kuliah pilihan dan nanti teman-teman juga wajib untuk memilih mata kuliah apa itu namanya? KTK itu kolaborasi kolaborasi apa Teguh saya lupa KTK kolaborasi tim kesehatan kalau nggak salah ya jadi dua mata kuliah pilihan dan KTK kayak gitu ya dua ya jangan nambah-nambah ya dua karena hitungan kami 47 itu udah pas untuk semua mahasiswa memilih dua mata kuliah tersebut ya gitu ya Gabriel ya oke ada yang tanya tadi kayaknya Jihan dulu ya kalau nggak salah ya monggo Jihan. Baik, sebelumnya terima kasih kesempatannya, Bu. Perkenalkan saya Jihan dari kelas A dengan NIM akhir 50. Saya izin bertanya, Bu. Untuk SPF sendiri itu kita kan lebih mempelajari ke makanannya gitu ya, Bu. Jadi kayak strukturnya makanan, gimana kita memodifikasi makanan itu bisa menjadi pangan fungsional dan sebagainya. Nah, apakah nanti kita juga bakal mempelajari tentang bagaimana makanan itu bekerja di dalam tubuh sesuai dengan modifikasi yang dilakukan, Bu? Itu aja, terima kasih, Bu. Oke, monggo Baik. Bintang. Baik, izin jawab Bu Iska ya. Jadi SPF ini ya tadi kan ada banyak tatap muka ya, 14 kali tatap muka ya. Emang awalnya kita eh, pengenalan dulu ya SPF itu apa, pangan fungsional apa, suplemen apa itu kan berbeda ya, dua hal yang berbeda. Kemudian formulasi. Nah, nanti di mata kuliah yang suplemen sebagai antioksidan, sebagai anti aterosklerosis itu sampai ke mekanismenya di dalam tubuh gitu. Jadi gimana sih pangan tersebut itu
fungsinya sebagai antioksidan dalam tubuh kita seperti apa mekanismenya. Jadi tidak hanya membuat mempelajari produk-produk ya itu ada memang, tapi hanya materi di awal, kemudian nanti ke belakang sudah terkait mekanismenya dalam tubuh. Itu seperti itu, Jihan. Oke, terjawab, Jihan? Atau Terjawab ada Ibu, yang lupa terima ya? kasih. Oke, baik. Satu lagi, ada Tata ya. Di manakah wajahmu, Tata? Mohon maaf Ibu, ini kameranya terpisah Bu, soalnya nggak bisa buka kamera saya. Oh, gitu. Nih Bu, mohon Oke, monggo. izin bertanya di luar SPF apakah boleh Bu? Boleh, gimana? Baik Ibu izin bertanya mengenai mata kuliah pilihan. Nanti kan dari mata kuliah pilihan ini kita akan menjurus untuk penyusunan skripsi Ibu. Apakah nanti Mm-mm. untuk mata kuliah pilihannya itu apakah harus benar-benar sesuai dengan fokus? Misalnya saya tertarik dengan gizi masyarakat Ibu. Di gizi masyarakat ini saya akan mengambil 2 matkul, yang satu Gismas, yang satu mungkin bukan Gismas gitu. Apakah boleh seperti itu? Oke, nanti kasihan ya mata kuliah PGT dia mata kuliah tersebut nggak masyarakat banget, nggak klinik banget, nggak MPM banget, nggak pangan banget. Empat-empatnya tuh. Nanti kasihan ya, dia termasuknya mata kuliah apa ya. Jadi kalau menurut kami teman-teman bisa menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing begitu ya. Jadi mungkin ada mata kuliah pilihan yang apa ya bahasanya ya, yang sangat spesifik dengan kegizian tertentu begitu, ada mata kuliah yang mungkin lebih umum kayak gitu. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan kira-kira yang dibutuhkan untuk menunjang tidak hanya skripsi tapi pengetahuan tambahan dari kegizian itu yang mana mata kuliahnya begitu ya Tata ya. Jadi nanti yang lebih menentukan kaitannya topik dari skripsi teman-teman adalah mata kuliah Metopen ya, kan ada ya di semester ini ya, yaitu yang lebih mengarah atau yang lebih nanti teman-teman bisa memilih yang sesuai dengan spesifik yang kalian inginkan untuk dilanjutkan ke skripsi kalian. Gitu. Jadi, misalkan nih kalau dirasa saya pengen penelitiannya adalah pangan begitu, kemudian bisa juga eh, masuk ke tubuh apa gizi tumbuh kembang karena pangannya nanti kaitannya sama mau diberikan ke bayi balita misalkan kayak gitu ya, tidak ada salahnya juga gitu. Tapi mungkin di SPF juga atau di gizi molekuler karena ada kaitannya dengan yang tadi Bu Faza jelaskan, ada intoleransi laktosa, kenapa sih gini-gini kaitannya dengan genetik dan lain-lain ya. Tergantung aja dari teman-teman kebutuhannya seperti apa. Gitu. Jadi kalau memang tidak bisa spesifik dari mata kuliah yang teman-teman pilih di pilihan ini, mungkin tidak apa-apa ya, maksudnya bukan tidak apa-apa ya, tapi kalau bisa memilih yang kalian ingin dapatkan itu yang mana begitu. Semoga menjawab ya Tata ya. Baik Ibu. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Ini masih masih ada satu mata kuliah loh yang belum dipaparin loh sebetulnya. Pertanyaannya udah gonggong semua ini kayaknya. Untuk SPF ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Cukup. PGT itu Oke. pengembangan gizi terkini ya, Bu Iska ya. Terakhir, iya belum. Ya, itu malah paling gongnya itu ya, kalian mau bikin skripsi atau penelitian apa kalau nggak tahu pengembangan gizi yang terkini ya, ngapain gitu ya. Waduh, terima kasih promosinya loh Bu. Itu mata kuliah saja. Ya, harus Saya tahu tidak perlu dulu promosi. masalah masalah gizi yang masih belum terselesaikan apa saat ini ya. Jadi karena ada mata kuliah pilihan ya, yang memang belum spesifik dengan Mm-mm, gizi tertentu begitu. Jadi betul. kasihan dia nanti. Tidak ada yang milih kalau misalkan kayak gitu ya. Oke, jadi bebas ya, Tata ya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan kalian dan disiapkan jari jemarinya di hari Senin 8.30. Gitu. Dan nanti pembukaan KRS itu manual ya, teman-teman ya. Jadi bukan di setting. Jadi bukan dosen, bukan saya, bukan Bu Erna yang mengkliknya. Nanti ada operator dari SIA yang akan mengklik dan mengkliknya itu manual begitu. Jadi bukan di setting otomatis 8.30, tapi nanti dikliknya manual gitu ya. Oke,
Terima kasih Bu Intan untuk pemaparannya. Kita ke mata kuliah terakhir ya. Atau sudah cukup ya kayaknya ya. PGT nggak usah kayaknya ya. Atau perlu nggak teman-teman? Perlu Karena udah Ibu. jam, oh perlu ya. Perlu Ibu, perlu. Karena udah jam 11 nih. Oke deh, sebentar ya. Hmm, saya share screen dulu. Oke, saya mau memaparkan, mewakili tim teaching dari PGT, perkembangan gizi terkini nanti akan diampu oleh tiga orang dosen. Yang pertama adalah saya, yang kedua Bu Faza, yang ketiga adalah Pak Teguh gitu ya. Saya, Bu Faza, dan Pak Teguh. Nah, intinya sebenarnya perkembangan gizi terkini itu nanti kita akan membahas beberapa isu-isu terkini yang berkembang di nggak hanya di Indonesia, mungkin di dunia juga gitu. eh SKS-nya 2.0 dan ini CPMK yang teman-teman nanti bisa baca. Yang teman-teman bisa note di sini adalah CPMK nomor 4 sebetulnya ya. Ya, jadi CPMK 4 ini teman-teman nanti diharapkan bisa membuat atau mengkonstruksi draft naskah systematic literature review. Mungkin teman-teman pernah dengar ya systematic literature review. Nah, harapannya dari luaran dari mata kuliah ini adalah teman-teman nanti bisa secara berkelompok bisa menulis draft systematic literature review kayak gitu ya. Dan apa sih yang kita bahas di 14 kali pertemuan itu? Ya, yang pertama nanti teman-teman akan di kita akan sharing jurnal kaitannya dengan popular and scientific diets. Kita nanti bisa bahas intermittent fasting, kita bahas low carb diet, low fat diet, Mediterranean diet, dan vegetarian. Nanti kita bahas isu-isu atau jurnal-jurnal yang terbaru kaitannya beberapa diet ini. Kemudian selanjutnya em, topik yang mungkin topiknya agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita mencoba menggali topik-topik yang terbaru dan yang lain yang bisa kita dalami begitu ya. Kita di topik selanjutnya kita mau bahas obesogenic environment, jadi lingkungan yang bisa menimbulkan keadaan obesitas gitu ya, dan mindful eating. Nah, nanti salah satunya kita mau bahas lingkungan obesitas, lingkungan yang membuat obesitas itu seperti apa, peran lingkungan dalam perilaku makan dan aktivitas fisik. Kemudian kita juga nanti akan bahas mindful eating. Mungkin teman-teman pernah dengar nggak ya mindful eating ya? Mindful eating kita nanti akan bahas juga versus dengan emotional eating. Jadi emotional eating itu kalau misal kita lagi sedih, lagi marah gitu, ada nggak yang sering pengennya tuh makan makanan manis atau malah cenderung untuk makan makanan pedas dan lain-lain. Itu lebih ke emotional eating. Nah, mindful eating itu yang seperti apa? Nanti kita mau mencari jurnal-jurnal baru yang kaitannya dengan mindful eating ini. Gitu ya. Kemudian di awal tadi dua tadi ya yang popular, popular diet sama yang obesogenik itu akan diampu oleh saya. Kemudian ini yang akan diampu oleh Bu Faza kaitannya dengan foodomics atau kaitannya dengan genetik gitu ya. Foodomics yang kaitannya dengan makanan, yang kaitannya di bidang gizi kesehatan, kemudian inovasi produk, kemudian inovasi produk pangan dan lain-lain. Mungkin kalau dalam Zoom ini masih ada Bu Faza, nanti mau menambahkan boleh ya Bu Faza ya. Kemudian kaitannya juga multiomics atau genomics dalam sport nutrition. Ini juga akan dibahas oleh Bu Faza. Ini juga saya pengen sit in nih di di pertemuan ini kayak yang Bu Faza ya kalau boleh ya. Ini kita juga akan bahas jurnal-jurnal terbaru kaitannya dengan genomics di sport nutrition, kemudian di atlet dan lain-lain. Ya, kemudian selanjutnya dari Bu Fasa juga akan membahas tentang nutraceutical, ya konsep dasar nutraceutical itu apa, kemudian manfaatnya, kemudian ada overclaim nggak, ada misleading tentang nutraceutical atau enggak, ya itu nanti juga masuk di pertemuannya Bu Fasa.
Selanjutnya di Pak Teguh nanti akan membahas kaitannya dengan kualitas diet. Nanti mungkin lebih ke apa ya, misalkan instrumen-instrumen ya, begitu ada DDS, ada Healthy Eating Index, Mediterranean Dashboard, gitu dan lain-lain. Nanti jika Pak Teguh masih ada di sini, nanti bisa menambahkan juga ya Pak Teguh ya. Ada diet quality, kemudian terkait dengan teknologi, kaitannya dengan AI di gizi, kemudian digital tool for improving nutrition. Jadi yang apa namanya yang kita butuhkan kayak gitu ya. Teknologi yang kita butuhkan selama menjadi ahli gizi atau di kaitannya dengan gizi itu apa saja sih gitu ya. Kemudian ada satu lagi saya lupa menambahkan, Pak Teguh juga akan membahas tentang MBG ya, MBG. Nanti muncul di pertemuan-pertemuan setelah teknologi. Saya lupa memasukkan di PPT-nya. Kemudian penilaian dan penugasan. Sebelum ke penilaian, saya mau menjelaskan penugasannya. Nanti di 3 minggu terakhir, teman-teman atau setelah UTS, teman-teman akan dibagi beberapa kelompok dan akan diberikan beberapa masing-masing topik besar dan kalian bisa memilih topik khusus masing-masing. Boleh memilih pengen di bagian mana, pengen concern di bagian apa, dan teman-teman bisa melakukan literatur review dan membuat draft sistematik naratif review. Ya, apa sih bedanya literatur review, apa bedanya sistematik naratif review, nanti akan kami jelaskan di awal-awal perkuliahan ya. Kemudian penilaiannya adalah UTS UAS masing-masing 20-20. Kemudian dari hasil proyek ini, kemudian proyek maksudnya proyek PJBL untuk membuat draft literatur review-nya itu 40% dan presentasi presentasi dan draftnya 40% dan peer assessment 20%. Ya gitu ya. Jadi di tahun-tahun sebelumnya kita sudah menghasilkan beberapa jurnal yang sudah terpublish. Nanti saya akan share juga waktu perkuliahan. Jadi akan saya pamerkan ya draft-draft dari bimbingan beberapa tahun ini dari saya, dari Pak Teguh, dari Bu Faza dan dari pengampu sebelumnya juga sudah beberapa yang sudah terbit. Nanti siapa tahu teman-teman sebelum lulus sudah punya jurnal, kayaknya senang ya. Nanti bisa masuk ke CV. Ya, mungkin itu dari PGT. Eh, Mungkin di sini teman-teman ada yang mau bertanya kaitannya dengan mata kuliah ini, dipersilakan. Atau kaitannya sama MK pilihan, silakan. Oke. Ada yang mau bertanya mungkin? Oh ya, silakan Tata. Baik Ibu, izin bertanya untuk Mm-mm. pemilihan matkul pilihan ini apakah dari angkatan boleh menentukan mekanisme sendiri Bu sebelum nanti ke final mereka memilih seperti itu? Contoh, Contohnya gimana tuh begini Bu, mekanisme? saya takutnya nanti kalau misalnya belum ada mekanisme yang jelas dari teman-teman angkatan juga, misalnya langsung langsung ngeluar gitu nih Bu di hari Seninnya, Hmm. takutnya nanti memang ada yang kurang sesuai dan sesuai sama apa yang mereka pilih dan nanti mungkin ada ini ya Bu, servernya membludak itu di salah satu matkul. Jadi saya ingin mengajukan mekanisme kepada teman-teman semua, mohon izin Ibu, ingin Monggo. mengajukan mekanisme bagaimana cara pemilihannya, yaitu nanti di setiap matkul saya akan buat satu formulir, jadi satu formulir ada satu matkul, di mana nanti teman-teman akan war cepet-cepetan ngisi form tersebut di salah satu matkul itu, jadi nanti kita bisa nge-record 47 nih Bu untuk kuotanya. Hmm. 47 47. tercepat yang memilih matkul tersebut. Jadi nanti mungkin di hari Minggunya itu teman-teman bisa melihat hasilnya, misal 47 tercepat di matkul ini siapa dan lain sebagainya. Nanti teman-teman ada kesempatan untuk bernegosiasi dengan teman-teman yang lain untuk bertukar gitu. Kalau misalnya dari teman-teman yang di matkul lain yang teman-teman inginkan itu berkenan untuk ditukar seperti itu, Bu. Monggo kalau misalkan semua setuju, dipersilakan. Cuma ada satu ya, Tata ya. Nanti di hari nanti apa namanya jumlah atau misalnya gini, takutnya nanti ada yang di luar dari form tersebut. Contohnya misalkan Tata tadinya milih A
sudah ditentukan milih apa, tapi di hari Senin itu ternyata milih yang lain gitu. Nah, nanti kalau misalkan ditanyakan ke saya atau ke dosen gitu, kami tidak bisa memiliki aksesnya ya, Tata ya. Iya, Bu. Jadi nanti dari operator SIA yang bisa, dan itu mungkin agak agak sulit untuk memintanya datanya itu. Nanti data itu tuh keluar kalau sudah mulai hari minggu depan ya, waktu kita udah mau kuliah gitu ya, Tata ya. Jadi misalkan gini, nanti ternyata ada yang tidak sesuai nih, ada yang kurang kayak gitu. Terus Tata atau teman-teman ada yang minta ke kami data dari apa namanya, data yang sudah terdaftar itu mungkin agak lama untuk memintanya ya, Tata ya. Iya, Bu. Mungkin nanti lebih dikoordinasikan lagi dengan teman-teman, Ibu. Oke, monggo kalau misalkan semua dari teman-teman setuju, dipersilakan. Tapi satu pesannya ini apa namanya, yang adil ya, Tata dan teman-teman ya, yang adil, semua memiliki kesempatan yang sama dan ingat tadi semua mata kuliah itu sama. Maksudnya sama itu apa ya? Semua mata kuliah itu punya plus dan minusnya masing-masing, punya punya ke bukan keuntungan, punya kelebihan, punya kekurangan yang masing-masing, tapi pasti punya manfaat kayak gitu ya. Semua pasti punya manfaat. Jadi kalau misalkan nanti ada yang ternyata tidak kebagian, Bu, saya pengen mata kuliah A gitu, saya dapatnya mata kuliah D kayak gitu ya. Ya, coba dilegowokan karena semua mata kuliah pasti punya kelebihan masing-masing, punya manfaat masing-masing. Begitu ya, Tata dan teman-teman ya. Baik, Ibu. Terima kasih. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Dipersilakan. Eh, Nanti untuk mata kuliah KTK kolaborasi nanti ditunggu ya teman-teman ya. Ditunggu nanti teman-teman kan kalau KTK itu seperti dulu zaman dulu masih ingat nggak JDU? JDU itu kan di apa bahasanya? Dicampur dengan mahasiswa yang lain gitu. Jurusan yang lain maksudnya. Maksudnya jurusan lain. Nanti dari fakultas nanti sudah ada datanya. Misalkan Tata itu masuk kelas mana, Aisyah masuk kelas yang mana, dan teman-teman itu masing-masing masuk kelas yang mana nanti akan kami share kayak gitu. Dan itu nggak war ya, KTK itu nggak war. Jadi santai aja nanti memasukkan kelasnya kayak gitu, jangan sampai salah kayak gitu ya. Oke, mungkin ada yang mau tanya lagi. Gimana, Tata? Baik, Ibu, izin bertanya lagi Mm-mm. mengenai matkul pilihan itu akan apa, mohon maaf. Apakah ada kemungkinan untuk bentrok dengan matkul wajib, Ibu, untuk jadwalnya? Kita kita sudah buat dan tidak ada yang bentrok, insya Allah. Oke, Ya, Ibu. kita udah buat bentrok. Terima kasih, Bu. Ada yang tanya ya di chat ya, Videla. Pengisiannya ah bareng dengan matkul wajib deh, ya bareng dengan matkul wajib. Jadi berbarengan matkul wajib dengan matkul apa pilihan. Gitu. Oke, ada lagi yang mau tanya? Oke, tidak ada ya. Oke, teman-teman, nanti jika ada kendala di hari Senin, mungkin bisa disampaikan ke Tata. Nanti Tata bisa menyampaikan ke saya atau ke Bu Erna. Nanti akan kami sampaikan ke operator SIA. Kemudian nanti jika ada kelas wajib yang penuh atau seperti apa, nanti bisa disampaikan juga ke kami ya listnya ya. Kemudian apalagi ya? Em, Nanti teman-teman juga wajib untuk setelah ini untuk mendapatkan ACC dari pembimbing, teman-teman nanti wajib untuk menghubungi pembimbing uh, konsultasi dengan dosen pembimbing juga, pembimbing akademik juga untuk bisa di ACC dan lain-lain. Gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Tidak ada pertanyaan lagi. Oke, jika tidak ada yang bertanya, terima kasih sekali untuk Bu Erna, mungkin masih ada di Zoom ini, serta Bapak Ibu pengampu MK pilihan, serta teman-teman Angkatan 2023. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Kita tutup acara kita pada pagi hari ini. Semoga nanti bisa bermanfaat dan bisa diberikan kelancaran dalam proses pengisian KRS. Kemudian untuk PPT-nya dari mata kuliah
bukan mata kuliah, PPT dari hari ini mungkin akan kami tanyakan ke pengampu masing-masing ya, apakah berkenan untuk di-share atau enggak. Jika nanti ada yang berkenan, nanti akan kami share ke Tata terlebih dahulu, nanti Tata akan share ke teman-teman. Oke, terima kasih banyak untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording Waalaikumsalam stopped. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima Ibu. kasih Bu, terima kasih semuanya. Izin untuk Terima kasih, Selamat Ibu. pagi, Bu.